Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Insensia Marleni Bau, NPM 51180149. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang aspek demand dan supply dari teknologi. Bagian yang pertama, teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi dan sistem informasi sering dipertukarkan seenaknya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga wakil praktisi teknologi dari Indonesia berbicara di forum internasional mengenai pengertian kedua istilah tersebut. Teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 80-an. Untuk membedakan istilah teknologi informasi dan sistem informasi tersebut, kita harus mengetahui pengertiannya sebagai berikut. Yang pertama, teknologi merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Yang kedua, informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Yang ketiga, komputer merupakan bentuk teknologi informasi pertama yang dapat melakukan proses pengolahan dan menjadi informasi. Jadi, kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Yang berikut, teknologi informasi diterapkan guna untuk pengolahan informasi yang padat. Saat ini menjadi salah satu bagian penting karena 1. Meningkatnya kompleks dari tugas manajemen. 2. Pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi. Yang ketiga, perlunya waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat. Keempat, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Yang berikut komponen dari teknologi informasi. Yang pertama, hardware, software, dan brainware. Yang berikut aspek demand dan supply. Saat ini diperhadapkan dengan teknologi informasi dan sistem informasi yang perkembangannya sangat pesat. Perusahaan-perusahaan sekarang sudah menerapkan kedua hal tersebut, yaitu teknologi informasi dan sistem informasi. 4. Gap kebutuhan dan permasalahan. Beberapa ahli sistem informasi dan teknologi informasi di dunia sudah mulai melakukan riset untuk memperkecil ketiga gap yang terjadi, untuk memecahkan gap pertama, gap kedua, dan gap yang ketiga. Yang berikut evolusi perkembangan teknologi informasi. 4 era perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi saat ini sangat pesat. Implementasi internet, elektronik, komerse elektronik, dan virtual office, telemedia, intranet, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antara negara. Contoh kasus misalnya, data atau informasi yang pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirim ke sisi lain, di dunia saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Yang berikut era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak sekali perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengolahan data atau data processing. Yang berikut era teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusi.
Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Pada era ini, komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai suatu fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Berikut era sistem informasi. Tidak seperti pada kedua era sebelumnya, yang lebih menekankan pada unsur teknologi. Pada era manajemen, perubahan yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Ditekankan oleh beberapa ahli manajemen bahwa perusahaan yang menguasai informasi adalah yang memiliki keunggulan kompetitif dalam lingkungan makro, regulated, free market. Contoh kasus, tradisi media lisan berkembang seiring dengan ditemukannya sejenis alat cetak buku sekitar tahun 1900, yang merupakan era awal masyarakat industri mulai memasuki tradisi baru dalam teknologi informasi. Berkembang dari tradisi media lisan, informasi dan komunikasi, kemudian dilakukan melalui paper-based communication atau proses telekomunikasi dilakukan dengan mengandalkan individu-individu sebagai pengantara pesan. Contohnya, tukang pos, loper koran, kurir pribadi borjuis. Produk dari paper-based informasi ini berupa buku, koran, dan majalah. Memasuki era tahun 1990 hingga tahun 2000, masyarakat dunia memasuki era digital dengan munculnya internet digital, mobile phones, mobile data, laptop, notebook. Kemunculan internet kemudian membuat banyak tayangan media melalui TV, radio maupun cetak memanfaatkan teknologi ini. Contohnya, munculnya internet TV, internet telepon, video telepon, digital broadcast TV, digital video recording. Sekian dan terima kasih.